Bayangkan betapa dahsyatnya hari itu. Gunung yang kita lihat begitu megah dan tak tergoyahkan, pada hari Al-Qari'ah, hancur berkeping-keping hingga menjadi seringan bulu yang dihempas angin. Jika gunung saja hancur, lantas bagaimana dengan kita? Al-Quran Surah Al-Qari'ah ayat 1. Al-Qari'atu. Al-Qari'ah, hari kiamat yang menggetarkan. Dalam ayat ini, Allah menyebutkan kata Al-Qari'ah, Ghakhutu, yaitu salah satu nama hari kiamat, seperti Al-Waqqah, As-Sakhah, At-Ta'itamah, Ghakhutu, dan Al-Ghashiyah. Hari kiamat itu juga disebut Al-Qari'ah, karena ia menggetarkan hati setiap orang akibat kedahsyatannya. Kata Al-Qari'ah juga digunakan untuk menyebut suatu bencana hebat. Allah berfirman, وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ. Dan orang-orang kafir senantiasa ditimpa bencana disebabkan perbuatan mereka sendiri. Ar-Ra'd al-wahidati wa wahidatin wa thalathuna daqiqah. Maksudnya, mereka ditimpa malapetaka hebat yang mengetuk hati mereka dan menyakiti tubuh mereka, sehingga mereka mengeluh karenanya. 2. Al-Quran, Surah Al-Qari'ah, ayat 2. Mal Qari'atu. Apakah Al-Qari'ah itu? Dalam ayat ini, Allah mengulang kata Al-Qari'ah dalam bentuk pertanyaan untuk meminta perhatian, agar manusia memahami, karena dahsyatnya kejadian hari kiamat dan huru-hara yang membuat hati kecut, sehingga sulit menggambarkannya dengan tepat dan sulit mengetahui dengan sebenarnya. 3. Al-Quran Surah Al-Qari'ah, ayat 3. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ تَهُكَ كَمُ أَبَكَهَا الْقَارِعَةُ ITU. Allah mengulangi kata Al-Qari'ah itu adalah untuk menggambarkan kedahsyatan hari kiamat itu, seakan-akan tidak ada sesuatu pun yang dapat dijadikan contoh untuk Al-Qari'ah itu. Bagaimanapun menghayalkannya, Al-Qari'ah lebih hebat dari itu. 4. Al-Quran Surah Al-Qari'ah, ayat 4. يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ. Pada hari itu, manusia seperti laron yang berterbangan. Karena sangat sulit mengetahui hakikat Al-Qari'ah, maka dalam ayat ini Allah menjelaskan waktu kedatangannya. Ketika itu, keadaan manusia bagaikan laron yang berterbangan di sekeliling lampu pada malam hari. Penyerupaan ini adalah untuk menggambarkan keadaan manusia yang kebingungan dan tidak menentu arah tujuannya. Manusia pada hari yang dahsyat itu bertebaran di mana-mana, bingung, dan tidak tahu kemana akan dituju, apa yang akan dikerjakan, dan untuk apa mereka dikumpulkan di sana. Kondisi ini tidak ubahnya seperti anai-anai yang tidak berketentuan arahnya. Dalam ayat lain, Allah berfirman, Ka'annahum jaradun muntashri. Seakan-akan mereka belalang yang berterbangan. Al-Qamar 54:7. 5. Al-Quran, Surah Al-Qari'ah, ayat 5. Wa takunul jibalu kal'ainil manfushi, dan gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan. Dalam ayat ini, Allah mengungkapkan bahwa gunung-gunung yang telah hancur itu berterbangan dari tempatnya seperti bulu halus yang diterbangkan angin. Lalu bagaimanakah keadaan manusia yang mempunyai tubuh yang lemah itu bila mengalami Al-Qari'ah itu? Banyak terdapat dalam Al-Quran ayat tentang keadaan gunung-gunung pada hari kiamat. Di antaranya Allah berfirman, An-Naml 27:88. Dan engkau akan melihat gunung-gunung, yang engkau kira tetap di tempatnya, padahal ia berjalan seperti awan berjalan. Al-Muzammil 73:14. Dan menjadilah gunung-gunung itu seperti onggokan pasir yang dicurahkan. An-Naba 78:20. Dan gunung-gunung pun dijalankan, sehingga menjadi fata morgana. Semua keterangan tersebut untuk menjelaskan bahwa gunung-gunung yang besar dan kuat seharusnya tetap tidak dapat digerakkan, tetapi Al-Qari'ah dapat menghancurkannya, apalagi manusia makhluk yang lemah. 6. Al-Quran, Surah Al-Qari'ah, ayat 6. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. Siapa yang berat timbangan, kebaikannya? Dalam ayat-ayat ini, Allah menjelaskan tentang ganjaran bagi orang-orang yang banyak melakukan amal kebajikan, yaitu ketika amal mereka ditimbang, dan timbangannya berat karena banyak mengerjakan amal soleh. Ganjaran bagi orang-orang ini adalah kesenangan abadi di surga. Mereka hidup di dalamnya penuh dengan kebahagiaan, kenikmatan, dan kepuasan. Kita wajib mempercayai adanya mizan, neraca berat timbangan, yang tersebut pada ayat ini, dan dalam firman-Nya. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. Dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Al-Anbiya, pukul 21:47. 7. Al-Quran Surah Al-Qari'ah, ayat 7. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَضِيَةٍ. Dia berada dalam kehidupan yang menyenangkan. Dalam ayat-ayat ini, Allah menjelaskan tentang ganjaran bagi orang-orang yang banyak melakukan amal kebajikan, yaitu ketika amal mereka ditimbang, dan timbangannya berat karena banyak mengerjakan amal soleh. Ganjaran bagi orang-orang ini adalah kesenangan abadi di surga. Mereka hidup di dalamnya penuh dengan kebahagiaan, kenikmatan,
dan kepuasan. 8. Al-Quran Surah Al-Qari'ah, ayat 8. Wa amma man khaffat mawazinuhi. Adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, Allah juga menjelaskan nasib orang-orang jahat, yaitu bila amal orang-orang jahat itu ditimbang, dan timbangannya itu ringan karena banyak mengerjakan kejahatan, dan sedikit mengerjakan kebajikan di dunia, maka mereka akan ditempatkan dalam neraka Hawiyah, tempat penyiksaan orang-orang jahat, tempat hidup sengsara, suatu tempat yang mereka dijerumuskan ke dalamnya. 9. Al-Quran Surah Al-Qari'ah, ayat 9. Fa'ummuhi hawiyatun, tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Allah juga menjelaskan nasib orang-orang jahat, yaitu bila amal orang-orang jahat itu ditimbang, dan timbangannya itu ringan karena banyak mengerjakan kejahatan, dan sedikit mengerjakan kebajikan di dunia, maka mereka akan ditempatkan dalam neraka Hawiyah, tempat penyiksaan orang-orang jahat, tempat hidup sengsara, suatu tempat yang mereka dijerumuskan ke dalamnya. 10. Al-Quran Surah Al-Qari'ah, ayat 10. Wa ma adraka ma hiya. Tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? Dalam ayat ini, Allah menjelaskan arti kata Hawiyah dalam bentuk pertanyaan, yaitu, apakah neraka Hawiyah itu, dan dari apa ia dijadikan? Neraka Hawiyah adalah api yang menyala-nyala yang sangat panas, di mana orang-orang yang berdosa dijerumuskan ke dalamnya, untuk menerima balasan atas kejahatan dan kemungkaran yang mereka lakukan. 11. Al-Quran, Surah Al-Qari'ah, ayat 11, Narun hamiyatun. Ia adalah api yang sangat panas. Ayat ini menggambarkan bahwa neraka Hawiyah adalah api yang sangat panas, yang tidak dapat dibandingkan dengan api di dunia. Jika semua api di dunia dikumpulkan sekalipun, panasnya tidak akan mampu menyamai panasnya api neraka tersebut. Semoga timbangan kebaikan kita lebih berat di hari itu. Klik like jika ini pengingat untukmu, share ke orang tersayang, dan subscribe untuk konten tadabbur lainnya.